Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas yang baik, yakni menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan sholat berjamaah walaupun tidak ada. Mudah-mudahan hadirnya kita duduknya kita di tempat ini ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasanya saya tidak akan membawakan materi ceramah yang saya saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, agama Islam, agama kita menganjurkan dan mengajarkan kepada kita yakni sebagai pemeluknya untuk sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hadis sahih mengatakan doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang berjanji, barang siapa orang yang berdoa kepadanya, niscaya dia akan mengabulkan doanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah berfirman, "Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu." Alladzina yastakbiruna, dan orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan kehinaan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Jelas sekali ayat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya. Namun secara realitas masih banyak manusia yang mengeluh doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap hari, setiap malam selalu menadahkan tangan memohon kepada Allah, tetapi permohonannya itu tak kunjung datang. Itu pertanyaan di dalam hatinya, mengapa permohonan saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang rahimahumullah, jarang sekali manusia yang berusaha melakukan introspeksi diri terhadap kendala-kendala itu. Ternyata setelah diselidiki, kendala-kendala tidak dikabulkannya sebuah doa itu berada pada diri kita sendiri. Nah, untuk mengetahui kendala-kendala apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak salah satu nasihat ulama sufi yang terkenal yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau hidup pada abad ke-8 Masehi yang kata-katanya penuh dengan mutiara dan hikmah. Pada suatu saat Ibrahim bin Adham sedang berjalan-jalan di kota Basrah, kota yang terkenal di Irak. Ibrahim mendapatkan pertanyaan dari sebagian penduduk Basrah. "Wahai Ibrahim, mengapa nasib saya dari dulu sampai sekarang sama sekali tidak ada perubahan? Padahal setiap hari, setiap malam aku selalu berdoa kepada Allah, tetapi permohonan saya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Bukankah Allah telah berjanji di dalam Al-Quran akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya?" Ibrahim bin Adham pun menjawabnya, "Ya ahlal Basrah, matat qulubukum bi asrafi asya, pakai pada yustadabu doakum." Hai penduduk Basrah, hati kalian mati dalam 10 perkara. Bagaimana
doa kalian mau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas Ibrahim bin Adham menjelaskan satu persatu sebab-sebab tidak dikabulkannya doa kita. Yang pertama, araftumullah wa lam ta'budu haqqahu. Kalian mengenali Allah tetapi tidak memenuhi hak Allah. Apa hak Allah atas manusia? Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak, tetapi manusia tidak mau bersyukur. Pakai baru saja bagaimana Allah mau mengabulkan doa kalian, sementara Allah mengatakan kalian harus menempuh jalan ke kanan, ternyata kalian malah memilih jalan ke kiri. Allah mengatakan ini haram, tetapi kalian bilang ini halal. Allah mengatakan ini merah, tetapi kalau kalian bilang hijau. Allah mengatakan ini pahit, tetapi kalian bilang manis. Pakai bagus saja hukum. Atau bagaimana mau dijawab doa kalian? Itu yang pertama. Yang kedua, qara'tumul Quran walam ta'malulah. Kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan isinya. Al-Quran itu adalah kitab suci, senantiasa kita baca, kita lakukan dengan berbagai macam lagu, misalnya ada lagu bayati, nahawan, soba, jawab, sikah, dan lain sebagainya. Tetapi sayang kalian tidak mau mempelajari isinya, sehingga kalian tidak mau mengerti dan tidak mengerti dan tidak dapat memahaminya. Ada satu dua ayat yang kalian pahami, ternyata kalian tidak mau mengamalkannya, bahkan dengan sengaja melanggarnya. Pakai bagus saja doa hukum. Bagaimana mau dijawab doa kalian, kata Ibrahim bin Adham. Yang ketiga, tidak ataitum hubba Rasulillah wa taraktum sunatahu. Kalian mengaku mencintai Rasul, tetapi sunnahnya kalian tinggalkan. Rasul, padahal Rasul itu petunjuk jalan yang lurus bagi kita semua. Rasul adalah uswatun hasanah bagi semua umat. Tapi kalian malah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Bagaimana mau dijawabnya doa kalian? Yang ketiga. Yang keempat, tidak akaitum ada waktu syaitan wa aqatumuhu wa waqatumuhu. Kalian mengaku membenci syaitan, tetapi kalian malah mengikutinya dan membiasakannya. Kita sudah tahu setan adalah musuh kita. Setan pengen menyesatkan manusia dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya, tetapi kalian malah mengikutinya. Pakai bayu stajaru doaku. Yang keempat. Yang kelima, ida ataitum dukhulal jannah walam ta'maluna. Kalian mengaku pengen masuk surga, tetapi kalian tidak mau beramal untuknya. Hal ini taruhannya seperti kita pengen kaya, tetapi tidak mau berusaha. Kalian pengen maju, tetapi malas berjuang. Kalian pengen pintar, tetapi tidak mau belajar. Bagaimana doa kalian mau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang keenam, tidak ataitumun najata minan nar wa wafaqtuhu anfusakum. Kalian mengaku pengen masuk ke dalam surga, tetapi kalian malah memuji di dalamnya. Artinya kalian pengen masuk surga, tetapi kalian tidak mau melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Malah justru kalian selalu bergelimang dengan dosa dan maksiat. Pakai bayus tajabu doa hukum. Bagaimana mau dijawab doa kalian, kata Ibrahim bin Adham. Yang ketujuh, kultum innal mauta haqqun walam tastahiqu lahu. Kalian mengatakan bahwa maut itu benar-benar akan datang,
tetapi kalian tidak mau menyiapkan diri untuk menghadapi. Kalian tahu, kita tahu istilah hidup yang kekal abadi ini adalah di akhirat nanti, dan di dunia ini adalah hidup yang sementara. Hidup yang kekal adalah di akhirat nanti. Tetapi kalian tidak mempersiapkan diri melakukan amal soleh sebagai kunci dari semua kebaikan untuk mencapai kebahagiaan yakni di surga nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada istilahnya al-qirah, iktibar buat kita buat menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Amin ya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.